Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Pustika, perkenalkan saya Iis Nurrohmah dengan NIM 250201021110. Program studi S1 PJJ Manajemen kelas MC504. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis strategi laba Cyber Coffee yang sudah saya lakukan beberapa waktu ke belakang. Kita mulai saja. Pertama, sebelum kita analisis lebih jauh, kita identifikasi dulu kasus kondisi perusahaan dari Cyber Coffee ini, di mana Cyber Coffee ini saat ini berada pada kondisi yang memerlukan perhatian strategis. Nah, bisnis ini mengalami tren penurunan laba yang mengkhawatirkan. Hal ini mendorong pemilik untuk mencari solusi transformatif di tahun 2026. Nah, adapun data operasional saat ini per bulan, yaitu harga jual rata-rata per cupnya di Rp30.000, kemudian biaya variabel per cupnya di Rp12.000, total biaya tetap per bulannya di Rp45 juta, dan volume penjualan saat ini di 3.000 cup per bulan. Nah, di sini sang pemilik memiliki dua strategi atau dua opsi, yaitu efisiensi dan ekspansi. Nah, efisiensi di sini mengurangi biaya tetap sebesar 5 juta yang mengurangi biaya promosi fisik. Namun biaya variabelnya naik menjadi Rp14.000 per cupnya karena beralih ke bahan baku organik yang lebih mahal. Nah, yang kedua di sini ada ekspansi. Nah, ekspansi ini meningkatkan biaya tetap sebesar 15 juta untuk merenovasi dan mengadakan live musik untuk menarik perhatian pelanggan. Nah, dengan strategi ini diperkirakan volume penjualan akan naik sebesar 40% dari volume saat ini. Selanjutnya, sebelum kita analisis kedua strategi tadi, kita analisis dulu kondisi saat ini. Yang pertama, kita hitung dulu margin kontribusi per unitnya dengan rumus margin kontribusi per unit itu sama dengan total harga penjualan per cupnya gitu per unit dikurangi dengan biaya variabel per cupnya. Nah, yaitu di 30.000 dikurangi 12.000 hasilnya Rp18.000. Kemudian lanjut kita hitung rasio margin kontribusi dengan rumus CMU atau margin kontribusi per unit tadi dibagi dengan harga per cupnya, yaitu di 18.000 dibagi Rp30.000. Nah, sama dengan 0,6 atau 60%. Nah, kita sekarang tahu nih rasio margin kontribusinya sebesar 60%. Selanjutnya kita hitung titik impas atau BEP. Nah, BEP ini ada unit dan rupiah. Kita hitung yang unit dulu. Dengan rumus BEP itu sama dengan biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit, yaitu di 45 juta dibagi dengan 18 juta sama dengan 2.500 cup. Nah, ini untuk BEP unit. BEP per unit kita udah tahu nih 2.500 cup. Selanjutnya kita hitung yang rupiah, BEP rupiah. Rumusnya masih sama, cuman diganti biaya tetap dibagi dengan rasio. Kalau tadi kan margin kontribusi per unit, sekarang rasionya. Nah, 45 juta dibagi 0,6 atau 60% sama dengan 75 juta. Nah, sekarang kita udah tahu nih margin kontribusinya 18.000, rasionya 60%, BEP unitnya 2.500 dan BEP rupiahnya di 75 juta. Selanjutnya kita hitung untuk mengetahui besaran laba atau ruginya dengan rumus laba operasi. Nah, di sini kita hitung nih sales atau penjualan dikali volume penjualan dikali dengan harga rata-rata per cup, yaitu di 3.000 dikali dengan 30.000 itu sama dengan 90 juta. Nah, selanjutnya ada variable cost per unit. Di sini 3.000 dikali dengan 12.000. 3.000 volume penjualannya, 12.000 variable cost per unitnya.
itu sama dengan 36 juta. Nah, 90 juta dikurangi 36 juta hasilnya 54 juta. Nah, 54 juta ini adalah margin kontribusinya gitu. Margin kontribusinya sebesar 54 juta. Nah, untuk mengetahui laba atau ruginya di sini, jika kontribusi marginnya itu lebih besar daripada biaya tetap, maka kondisi perusahaan dalam keadaan untung. Pun sebaliknya, jika kontribusi marginnya lebih kecil dibandingkan biaya tetap, maka kondisi perusahaan dalam keadaan rugi. Nah, selanjutnya di sini ternyata fix cost-nya atau biaya tetapnya itu sebesar 45 juta, berarti kan lebih kecil dibandingkan dengan kontribusi marginnya. Maka di sini perusahaan mengalami keuntungan sebesar 9 juta karena 54 juta dikurangi 45 juta sama dengan 9 juta. Nah, ini adalah kondisi saat ini. Ternyata perusahaan saat ini mengalami laba sebesar 9 juta. Selanjutnya kita hitung efisiensi atau opsi pertama. Opsi pertama tadi itu biaya tetapnya turun menjadi 40 juta dan biaya variabelnya naik menjadi 14.000 per cup. Nah, untuk menghitungnya masih sama seperti tadi. Yang pertama kita hitung margin kontribusi per unit dulu, yaitu rumusnya masih sama. Harga rata-rata per cupnya di 30.000 dikurangi variable cost-nya. Nah, di sini variable cost-nya berubah. Tadi kan 12.000, sekarang naik menjadi 14.000. Sehingga margin kontribusi yang dihasilkan adalah sebesar Rp16.000. Nah, selanjutnya kita hitung rasio margin kontribusinya dengan rumus yang masih sama, yaitu margin kontribusi per unit dibagi dengan harga rata-rata total harga per cupnya, yaitu 30.000. Jadi 16.000 dibagi 30.000 sama dengan 0,53 atau 53%. Nah, kita udah tahu nih sekarang margin per unit, kemudian rasio kita hitung. Selanjutnya kita hitung titik impas BEP. Nah, BEP di sini per unitnya itu rumusnya masih sama. 40 juta itu biaya tetapnya karena turun dari 45 juta dikurangi 5 juta jadi 40 juta untuk biaya tetapnya, dibagi dengan margin kontribusi per unit tadi 16.000. Itu sama dengan 2.500 cup untuk BEP per unit. Nah, selanjutnya BEP rupiahnya di sini sebetulnya tinggal dikalikan saja 2.500 dikali dengan total volume penjualan, yaitu 3.000. Jadi untuk BEP rupiahnya sebesar 75 juta. Nah, di sini kita udah tahu margin kontribusi per unit, kemudian margin rasio margin kontribusi, titik impas atau BEP unit dan rupiah. Selanjutnya kita hitung nih untuk mengetahui apakah strategi ini lebih menguntungkan dibandingkan yang kondisi saat ini atau seperti apa, kita tidak tahu. Kita hitung sekarang untuk laba operasi, perhitungannya masih sama. Sales atau penjualan di volume penjualannya 3.000 dikalikan dengan harga rata-rata per cup 30.000 sama dengan 90 juta. Kemudian variable cost-nya di 3.000, volume penjualan 3.000 dikali 14.000 untuk biaya variabelnya sama dengan 42 juta. Nah, di sini maka dihasilkan kontribusi marginnya sebesar 48 juta. Nah, untuk mengetahui laba atau ruginya, tadi jika kontribusi margin lebih besar daripada biaya tetap, maka kondisi perusahaan untung. Nah, di sini ternyata keadaannya masih sama gitu. Kontribusi marginnya lebih besar, biayanya lebih kecil. Jadi perusahaan atau kedai Cyber Coffee ini masih mengalami keuntungan, walaupun lebih kecil keuntungannya ternyata dibandingkan dengan yang kondisi saat ini, yaitu hanya sebesar 8 juta. Yang saat ini kondisi untungnya 9 juta, sedangkan opsi ini malah turun menjadi 8 juta.
Nah, itu untuk opsi pertama, opsi efisiensi. Selanjutnya, opsi ekspansi. Di sini strategi ini meningkatkan biaya tetap sebesar 15 juta. Kemudian diperkirakan dari volume ini akan meningkatkan volume penjualan sebesar 40% menjadi 4.200 cup. Nah, perhitungannya masih sama, margin kontribusi per unit 30.000 dikurangi 12.000 sama dengan 18.000. Ini kondisinya masih sama seperti yang sebelumnya, yang saat ini. Nah, kita hitung yang rasionya. Rasionya 18.000 dibagi 30.000 itu sama dengan 0,6 atau 60%. Nah, di sini BEP-nya ternyata mengalami peningkatan dibandingkan dua opsi sebelumnya. Nah, BEP per unit di sini 60 juta biaya tetapnya karena naik kan 15 juta dari 45 ke ditambah 15 jadi 60 juta. 60 juta dibagi dengan 18.000 sama dengan 3.333 cup. Itu untuk BEP per unit. Nah, untuk BEP rupiahnya di 60 juta, biaya tetapnya 60 juta dibagi dengan rasio tadi 0,6 sama dengan 75 juta. Selanjutnya kita hitung nih, apakah strategi ini lebih untung atau malah lebih rugi gitu. Nah, kita hitung, perhitungannya juga masih sama, 4.200 itu volume penjualan yang diperkirakan akan naik gitu ya, jadi 4.200 dikali dengan 30.000 sama dengan 126 juta. Nah, variabel cost-nya volume penjualan 4.200 dikalikan dengan 12.000 sama dengan 50.400. Nah, di sini dihasilkan kontribusi marginnya sebesar 75.600. Nah, ternyata di sini kita lihat biaya tetapnya itu sebesar 60 juta. Berarti masih lebih besar kontribusi marginnya. Nah, dalam kondisi ini berarti perusahaan dalam keadaan untung sebesar 15.600. Ternyata ini lebih untung dibandingkan opsi A gitu. Untuk lebih jelasnya kita lihat perbandingan strategi dalam tabel ini. Sudah ada parameternya. Biaya tetapnya yang saat ini 45 juta, opsi A turun 40 juta lebih kecil, opsi B lebih besar 60 juta. Nah, biaya variabelnya yang kondisi saat ini 12.000, opsi A lebih tinggi 14.000, opsi B sama dengan saat ini 12.000. Volume penjualan saat ini dan opsi A sama-sama di 3.000 cup, sedangkan opsi B lebih besar volume penjualannya di 4.200. Nah, BEP-nya untuk yang opsi A sama opsi saat ini gitu, kondisi saat ini sama-sama di 2.500 cup, sedangkan yang opsi B itu mengalami peningkatan menjadi 3.333 cup. Nah, di sini kita bisa lihat nih perbandingan labanya. Ternyata kondisi saat ini itu untung 9 juta. Opsi B ternyata lebih kecil labanya, jadi 8 juta. Nah, sedangkan opsi B itu labanya lebih meningkat di sebesar 15.600. Nah, selanjutnya kita analisis risiko dan keunggulan masing-masing strategi ini. Yang pertama, efisiensi. Keunggulannya BEP-nya tetap sama dan biaya tetapnya lebih rendah. Tapi risikonya adalah margin kontribusinya turun dan laba pun ikut menurun. Nah, sedangkan yang strategi ekspansi itu keunggulannya labanya akan meningkat 73,4% dari kondisi yang saat ini. Namun risikonya adalah BEP-nya semakin tinggi dan butuh jaminan kenaikan penjualan seperti penggunaan strategi yang kuat gitu. Selanjutnya kita dapat menyimpulkan bahwa setelah menganalisis keduanya, opsi A tidak direkomendasikan karena justru menurunkan laba. Meskipun biaya tetapnya turun, tapi kenaikan biaya variabel akibat bahan organik itu menggerus margin kontribusi. Jadi dengan volume penjualan yang sama, labanya turun dari 9 juta menjadi 8 juta.
Ini berarti efisiensi yang dilakukan itu salah arah, bukan solusi, tapi malah kemunduran. Sedangkan opsi B menawarkan lonjakan laba hingga 15,6 juta. Tapi dengan catatan harus memiliki keyakinan yang kuat, karena didukung juga dengan riset pasar dan strategi pemasaran yang matang, karena ini sangat spekulatif gitu. Jika gagal maka kerugian akan lebih dalam. Jadi sebetulnya opsi B lebih direkomendasikan, tapi dengan catatan yang seperti yang sudah disebutkan. Seperti itu. Nah, itu dia analisis yang sudah saya lakukan terhadap dua opsi yang dimiliki oleh pemilik Cyber Coffee. Terima kasih kepada Ibu Pustika. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.